Selamat datang di kelas Beginner Guide to Database Design. Pada kali ini kita akan membahas planning dari sebuah database. Kita perlu merencanakan apa yang perlu kita lakukan pada saat kita merancang sistem database. Hal ini perlu kita lakukan karena proses pembuatan database akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar. Sehingga apabila terjadi sebuah kesalahan di tengah proses tersebut, tentunya akan membutuhkan proses perbaikan yang panjang serta memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan adanya perencanaan ini, maka kita akan merencanakan sebaik mungkin tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan, sehingga tidak perlu terjadi pengulangan ataupun perbaikan-perbaikan di tengah proses perancangan database. Selain itu, ada banyak kasus di mana proses pengembangan software itu menemui kegagalan. Hal ini juga kita lakukan ataupun hal ini kita cegah dengan menggunakan sistem atau metodologi untuk mengembangkan sistem database. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkah yang kita lakukan kalau kita mau mengembangkan sebuah sistem database. Yang pertama adalah database planning, lalu system definition, requirement collection dan analysis, database design, database selection, application design, prototyping, implementation, data conversion, testing, dan yang terakhir adalah operation dan maintenance. Pada saat database planning, kita merencanakan cakupan dari sistem yang akan kita buat, sejauh mana sistem yang akan kita buat dan siapa saja yang akan menggunakannya. Pada sistem definition, kita menentukan sistem apa yang akan kita gunakan ataupun hardware, software yang akan kita gunakan pada saat kita nantinya menjalankan sistem database ini. Yang berikutnya adalah requirement collection dan analysis. Di tahap ini kita melakukan wawancara dengan user untuk menentukan apa saja kebutuhan dari user tersebut serta mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang biasa mereka hadapi dalam aktivitasnya sehari-hari yang diharapkan bisa diselesaikan dengan sistem database yang kita buat. Lalu kemudian dari requirement yang sudah kita kumpulkan, kita merancang sistem database yang mau kita buat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Setelah database kita rancang, kemudian kita akan memilih sistem database yang sesuai dengan rancangan kita. Biasanya kita memilih salah satu dari sekian banyak software-software database yang sudah tersedia di dalam pasaran. Lalu dilanjutkan dengan application design, yaitu kita merancang aplikasi ataupun membuat program yang bisa mengakses database tersebut. Lalu kita melakukan implementasi dari sistem yang sudah kita buat. Berikutnya adalah kita melakukan konversi data-data yang kita miliki. Jika sebelumnya kita sudah menggunakan data-data berbasis file ataupun data-data hard copy lainnya, maka pada tahapan ini kita mengubah data-data tersebut menjadi bentuk berbasis data sesuai dengan sistem yang sudah kita rancang. Lalu kemudian kita memasukkan data-data tersebut di dalam sistem database yang kita buat. Yang selanjutnya kita melakukan testing terhadap data-data tersebut. Apakah data-data yang sudah kita input tersebut sudah bisa berjalan dengan benar dan menghasilkan informasi yang benar. Dan setelah itu sistem digunakan oleh user. Setelah sistem digunakan oleh user, kita perlu melakukan operational dan maintenance. Gunanya yaitu untuk menjaga ataupun memastikan sistem yang kita buat bisa berjalan sesuai dengan harapan dari si user tersebut, serta menjaga dan mencegah sistem dari kerusakan-kerusakan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Demikianlah langkah-langkah yang perlu kita ambil pada saat kita merancang sebuah sistem database. Demikian dan terima kasih sudah menyaksikan.